Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Melalui video ini kami akan menampilkan beberapa kegiatan real teaching dalam pembelajaran mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Kegiatan ini kami lakukan untuk memenuhi penilaian dalam mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu oleh Bapak Iram dan SPD, MPD. Selanjutnya, kami ucapkan selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari Bu absen terlebih dahulu ya. Rahmat Kato. Hadir Bu. Abu. Hadir Bu. Giatno. Hadir Bu. Gariska hadir. Jadi masuk semua ya. Masuk. Ibu mau nanya, kalian ada yang tahu apa arti benua? Benua Asia? Ada yang tahu apa itu benua Asia? Hari ini kita belajar materi ada yang ngerti apa benua Asia itu? Ada yang ngerti? Warna biru? Wilayah negara. Wilayah ya? Iya. Bagian bumi Bu. Mau Bu. Apa? Perairan. Perairan. Jadi benua Asia itu merupakan benua terluas di dunia dan terdiri atas banyaknya negara termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Setiap negara berada pada benua memiliki potensi alam dan sosial yang berbeda-beda. Seperti dilihat dari perdagangannya, pergaulannya, penyebaran agamanya, ya kan? Itu berbeda-beda. Apalagi masalah politik ya. Ada yang tahu nggak berapa jumlah benua di dunia ini? Ada yang tahu? 5 Bu. Berapa? 5. 5. Apa aja Wanda? Asia Barat, Asia Timur,
Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Asia Barat. Ada lagi? Asia Tenggara, Bu. Benua Afrika. Eropa. Australia. Satu lagi Australia. Antartika. Asia belum? Asia. Ini yang masuk ke benua Asia. Kalian pernah mendengar istilah benua? Benua itu apa? Daratan. Benua itu apa? Ada yang tahu? Wilayah daratan, Bu. Beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ya, betul, Maulida. Dan di benua Asia itu dia luasnya di permukaan bumi itu dia mencapai sekitar 44 juta kilometer persegi. Wilayah yang ada di wilayah daratan dunia atau tempat setengahnya kali luasan benua Eropa. Wilayah benua Asia itu membentang dari negara apa aja ya? Ada yang tahu? Abdul? Ada yang tahu? Membentang negara apa aja? Ada yang tahu ya? Benua Asia itu terbentang dari Turki di bagian barat dan Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia loh, di bagian selatan sampai di Rusia utara yang dekat kutub utara dia masih berdampingan dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Kalian tahu benua Amerika terkenalnya itu sebutannya sebutan benua Amerika itu apa ya? Ada yang tahu? Apa barusan? Apa? Apa maksudnya kotanya mana? Pemangsam. Negara Pamansam. Yang terkenalnya di Amerika itu adalah dengan kulitnya itu yang berwarna merah. Sebenarnya juga disebut sebagai suku bangsa India dia. Amerika itu negara kedua terbesar di negara Asia. Dia mencapai luasnya itu sekitar 42.570.100 km persegi. Itu luas benua Amerika. Dan
Bener kelas 9 ya? Bener ya Pak. Gimana anak-anak hari ini? Cerah di jalan tadi macet banget. Pasti dari bapak juga. Wah, di jalan macet parah. Oke, tadi gimana diajar sama Ibu Angel? Mengasihkan. Mengasihkan. Nah, Ibu Angel biasanya kalau ngajar kan? Oke, mungkin bapak cepat aja ya karena sebentar lagi juga waktu kita udah mau pulang, jadi sudah pepet juga kerja mau pulang. Nah, untuk sebelum mulai pembelajaran mungkin bapak akan absen dulu dan siapa aja yang nggak masuk hari ini bapak udah mau tahu. Tuh, pertama absennya di mana nih? Itu di bawah ada. Bapak biasa jalan suka macet, jadi capek duluan. Oke, yang pertama siapa ini? Ricky. Gimana Ki? Mantap, alhamdulillah ya. Kedua Luciana. Hai Ci. Selanjutnya Dinda Rahma. Hadir Pak. Gimana Din? Masya Allah. Oke, kayaknya ini masuk semua nih anak-anak yang hebat yang keren di kelas 9 ini. Oke, bapak lupa bawa buku, mungkin bapak ngajar pakai handphone aja kali ya. Nah, nanti materinya bapak akan share ke WhatsApp group dan nanti kalian bisa baca-baca aja di WhatsApp. Nah, untuk sebenarnya bapak akan lanjutkan materi dari Bu Angel. Bu Angel tadi sebelumnya mengajarkan terkait letak benua dan luas benua di Asia. Nah, sekarang bapak mau mengajarkan lebih spesifik lagi terkait benua atau letak benua Asia. Cuma di sini lebih tepatnya bapak akan menginfokan terkait kondisi alam di berbagai negara di benua. Bapak akan ambil contoh Indonesia salah satunya. Kira-kira ada yang tahu nggak Indonesia itu ada di letaknya di benua apa? Asia Pak. Asia apa? Iya. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iya Pak. Kalian ini semua. Ya betul. Indonesia itu terletak di benua Asia Tenggara dan Indonesia itu juga dikenal sebagai negara yang banyak dan memiliki keanekaragaman, mulai dari budaya, selanjutnya alam, bahkan sampai culture budaya-budaya di Indonesia, masyarakat juga itu banyak banget dikenal di seluruh penjuru dunia. Nah, untuk letak geografi Indonesia itu dia terdiri dari 17.000 pulau, banyak ya? Banyak. Betul. Nah, salah satunya pulau yang terbesar di Indonesia itu ada pulau apa aja? Tahu nggak? Pulau terbesar di Indonesia ada 5. Pulau Jawa. Satu-satu. Bariska. Kalimantan. Sulawesi. Papua. Mantap. Oke, jadi benar apa yang sudah dikasih tahu, maksudnya yang dijawab sama Mbak Rizka bahwa Indonesia itu memiliki 5 pulau terbesar, salah satunya tadi benar Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, di mana letak 5 pulau tersebut itu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tahu kan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, samudra yang terbesar di dunia itu. Nah, selanjutnya Indonesia juga terletak di antara benua Asia dan Australia. Nah, selanjutnya untuk iklim di Indonesia itu terbagi menjadi ada 2 iklim. Ada iklim tropis dengan suhu rata-ratanya di 26 sampai 20 derajat, dan yang kedua itu maksud Bapak itu Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Tapi kalau untuk iklim yang tadi itu Indonesia memiliki iklim sampai 26 sampai 20 derajat Celcius. Nah, untuk musimnya sendiri terdapat 2 musim, yaitu musim hujan. Ada yang tahu nggak periode musim hujan di Indonesia itu kapan? Desember. Enggak,
Indonesia itu mulai dari Oktober hingga bulan April sebenarnya. Lalu untuk musim kemarau itu berada di bulan Mei hingga September, dan intensitas curah hujan di Indonesia itu sangat tinggi karena Indonesia memiliki atau berdekatan dengan garis khatulistiwa. Tahu kan garis khatulistiwa? Nah, selanjutnya itu ada topografi. Mungkin di Indonesia itu banyak banget kan, kalau kalian tahu ya, pegunungan-pegunungan. Siapa yang di sini ciri-cirinya jadi pendaki gunung? Kagak, Pak, saya kan mau Kamu rahmat? Iya, saya alamat, Pak. Dia sering naik gunung. Enggak, di bawah 17 tahun saya, Pak. Kan mau ke depan, Oh, iya. sedang nggak kamu? Cita-cita. Ada gunung yang pengen banget kamu naikin nggak? Ada. Ada. Rinjani, Pak. Rinjani. Jadi masuk kita ke bawah gunung. Kenapa, Pak? Atau orang bayang macan? Ini macannya, Pak. Yo. Oke, mungkin kalau dilihat dari Indonesia itu memang banyak banget pegunungan, selain pegunungan juga banyak banget dataran tinggi, hutan, sampai dengan pantai. Indonesia itu dikelilingi banyak banget lautan sehingga membuat negaranya banyak dikelilingi oleh pantai. Nah, untuk yang terakhir itu Indonesia juga memiliki banyak banget yang namanya flora dan fauna. Ada tanaman terkenal di hutan Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak tanaman apa? Bunga bangke. Bunga Rafflesia arnoldi itu. Dia itu bunga Rafflesia arnoldi yang dilestarikan sama pemerintah kita. Dan langka banget bunganya. Sampai sekarang itu ketika dia tumbuhnya juga nggak sering ya, kayak bunga-bunga lainnya, kayak bunga mawar, melati, itu nggak sering banget. Dia beda banget sama tanaman bunga lainnya. Nah, jadi kita beruntung banget ya tinggal di negara Indonesia yang memiliki banyak banget flora dan fauna, dikelilingi pantai, bahkan juga pegunungan, serta masyarakatnya yang begitu sopan, yang begitu santun, dan dikenal di berbagai negara. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk materinya nanti Bapak akan kirim ya, yang tadi sudah Bapak bilang di awal, akan Bapak kirim melalui WhatsApp. Nanti kalian bisa baca-baca aja. Nah, karena sekarang sudah mendekati waktu pulang, mungkin Bapak akan mengakhiri pertemuan kita atau pelajaran kita hari ini. Kira-kira dari teman anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Bapak akhiri? Atau Bapak cukup ya? Belum juga kan ya? Capek ya? Betul ya? Sama, Bapak juga capek di jalan. Oh, oke. Sebelumnya, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas waktunya pada anak-anak. Atas waktunya pada hari ini, sehingga kita bisa bertemu lah nanti untuk selanjutnya ya kita dilanjutkan dengan Bapak. Karena oh ya, Bapak juga mau info karena hari ini Bapak terakhir di mengajar di kelas kalian. Bapak resign ya? Kebetulan Bapak mau ikut pelatihan P3K. Keren kan? Terima kasih ya. Bapak Ibu mau ikut pelatihan P3K sehingga harus menunda dulu untuk mengajar. Nanti kalau misalkan nanti Bapak sudah selesai pelatihan, dapatkan sertifikat, Bapak bisa akan lanjutkan kembali untuk mengajarkan ya. Semoga aja kita bisa bertemu lagi ya. Tapi kalian kan lulus juga, sudah mau lulus ya, sudah masuk bulan juga kan ya. Oke, kalau gitu Bapak akhiri ya pertemuan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat malam. Oh ya, maaf hari ini Ibu laptopnya sedang error. Jadi saya minta bantuan kepada Muti. Halo Muti. Halo Ibu, sudah Bu. Baik, terima kasih. Minta dibantu ya Muti. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa masing-masing dimulai. Baik, sudah. Sebelum mulai pembelajaran, di absen dulu ya. Untuk yang hadir siapa? Yang pertama,
Asri Dewi Wijayanti. Hadir, Bu. Baik. Muti Cornelia. Hadir, Bu. Tinarian Albert. Saya hadir, Bu. Oke, udah hadir semua ya. Pertemuan hari ini kita belajar dinamika penduduk benua di dunia. Oke, selanjutnya Muti. Muti, boleh minta tolong di slide selanjutnya? Baik, terima kasih. Dinamika penduduk di sini adalah suatu perubahan keadaan atau jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemudian ada 3 faktor. Faktor yang pertama natalis. Natalis itu merupakan kata lain dari kelahiran, di mana jika jumlah tingkat populasi kelahiran semakin banyak, maka pengaruh penduduknya bertambah, itu makin berpengaruh ya. Terus yang kedua mortalitas, yaitu kematian penduduk. Yang ketiga ada perpindahan penduduk atau biasa kita sering dengar migrasi, yaitu misalkan dari orang yang tinggal di luar kota seperti misalkan Jawa merantau di Jakarta. Nah, sebelum Ibu mengajar, waktu itu Ibu sempat bekerja di daerah Jakarta Barat. Itu naik keretanya sangat penuh sekali. Nah, itu bukti salah satu kepadatan penduduk di saat sekarang ini sudah makin banyak banget. Kemudian selanjutnya kita bahas benua-benua ya. Di sini benua di dunia ada 6. Yang pertama ada benua Amerika, terus Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Nah, menurut Ibu BPS yang Ibu baca, di benua Asia itu laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Di tahun 2005 itu 3,921 juta. Sampai 2015 itu sekitar 4,397 juta. Nah, yang kedua di benua Eropa, laju pertumbuhan penduduk Eropa hanya 0,2% per tahun, di mana tahun 2005 ada 730 juta, sampai dengan 2015 itu 742 juta. Di benua Amerika, laju pertumbuhan penduduknya tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Di tahun 2005 terdapat penduduk 888 juta, di 2015 980 juta. Kemudian di benua Afrika, laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu mencapai 2,5% per tahun. Di tahun 2005 penduduknya 906 juta. Di 2015 1171 juta. Dan terakhir di benua Australia, di tahun 2005 itu terdapat 20.400 juta. Sampai dengan di 2015 23.900 juta. Baik, kita lihat di peta. Maaf Putih, boleh minta tolong di peta ya, terima kasih. Nah, di peta yang pertama minta tolong diklik di Amerika Utara, di North America. Nah, di situ ke Amerika Utara, dia ada Kanada, Meksiko, dan lain-lain. Yang kedua, boleh balik lagi ke maps-nya, petanya, Muti. Ada Amerika Selatan, boleh diklik. Nah, di Amerika itu ada Brazil,
ada Argentina, dan lain-lain yang bisa kalian lihat ya anak-anak di situ. Terus kemudian balik lagi ke next, di petanya di situ ada benua Afrika. Boleh diklik benua Afrikanya. Nah, di situ di benua Afrikanya itu ada Algeria, Mali, Niger, Sudan, Tanzania, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri di pada layar peta yang ditampilkan oleh Muti ya, anak-anak. Kalian pelajari, nanti Ibu ada tugas juga. Oke, selanjutnya Ibu nggak bisa lama-lama untuk mengajar hari ini dikarenakan Ibu ada rapat di sekolah ya. Untuk hari ini tugasnya nanti dikumpulkan di minggu depan. Kalian buka ya bukunya, ini IPS di halaman 18 atau di halaman 27 atau yang ada petanya seperti ini. Kalian nanti bisa buka sendiri dan cek ya, dipelajari, dan Ibu kasih tugas untuk membuat peta seperti ini menggunakan kertas kalkir ya. Bisa terlihat? Ada yang mau ditanyakan? Ini ya, kertas kalkir. Kalian bisa beli di fotokopi, terus spidol, kalian bisa ceplak di sini, bisa menceplak kertasnya atau menjiplak ya. Sekian materi dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba simak, Mat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah walafiat. Bapak gimana kabarnya Pak? Ada Pak, hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak.
Ya, belum Baik ada Pak, Pak. tidak ada pertanyaan. Belum. Gimana? Seru kan? Kalau begitu, kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi semuanya. Dan terima kasih juga kepada Bapak dosen, Bapak Iram dan SPDM, PD atas pembelajaran dan pembekalannya selama 1 semester. Semoga sehat dan sukses selalu. Sampai bertemu di lain waktu. Salam, kelompok 6.